Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sudah mau datang untuk melihat workshop yang akan saya berikan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris. Di sini saya cosplay baru dari 2013 kurang lebih. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang recycle cosplay. Mungkin ada yang sudah tahu recycle cosplay itu kayak gimana sih? Kayak gimana? Bikin kostum dari barang bekas. Ya, itu ya. Jadi sesuai dengan recycle itu apa pengertiannya? Jadi recycle itu mengolah kembali atau mendaur. Mungkin bisa langsung aja. Langsung. Jadi ada recycle material for cosplay props. Jadi di sini ada beberapa material barang-barang bekas yang pernah saya gunakan untuk membuat kostum. Jadi yang pertama kali tahun 2013, jadi awal saya terjun cosplay, udah langsung pakai recycle cosplay karena saat itu saya nggak tahu Evapom itu apa, busa itu apa, saya itu nggak tahu sama sekali. Jadi saya pakai kardus pertama kali. Terus yang kedua ada kain atau baju bekas, itu langsung pertama kali saya pakai. Jadi waktu itu inner suit Kamen Rider saya hilong semua hitam, saya benar-benar nggak tahu sama sekali apa itu cat untuk kain apakah itu cat tekstil, itu sama sekali nggak tahu. Terus yang berikutnya sampah plastik. Yang terakhir ada. Nah, ini yang kemasan model atau pasta gigi. Jadi kalau misalnya teman-teman iseng ngebuka kemasan model atau pasta gigi, dalamnya kan silver. Nah, bagian silvernya itu bisa digunakan untuk membuat properti yang ada bagian unsur silvernya. Contoh, tangan, atau jari-jari, itu bisa banget. Lanjut. Oke, jadi ini kostum pertama saya yang tahun 2013. Ini full dari recycle material. Jadi dari atas sampai bawah itu kardus bekas. Nah, terus untuk bajunya, baju bekas, leggingnya, legging bekasnya adik saya waktu saya pakai. Jadi waktu itu saya sama sekali nggak bisa jahit, jadi asal recycle aja, kurang lebih seperti itu. Mati ya nih ya. Oh, oke, lanjut. Ini yang dari kardus kurang lebih seperti ini, yang pertama kali ya. Lanjut, yang berikutnya. Oke, jadi ini salah satu kostum dengan memanfaatkan kain bekas. Jadi bisa dilihat bagian sininya, ini kan pertama kan ada spons. Spons itu dilapisi lem kuning gitu. Habis itu taruh kain bekas. Nah, kain bekasnya itu harusnya sudah dilem. Jadi bisa menempel erat ya. Jadi dari atas sampai bawah ini full kain bekas. Kecuali sponsnya aja, kalau sponsnya kan beli di toko Besati. Untuk kainnya full dari kain bekas. Kurang lebih seperti ini. Next. Nah, jadi yang berikutnya sampah plastik. Sorry, mati ya. Nah, sampah plastik kan ada berbagai macam. Ada dari botol, ada tutup botol plastik, ada kresek, terus ada bungkus plastik bekas snack. Oke, lanjut. Nah, terus yang ini berbagai macam properti yang bisa digunakan dengan menggunakan sampah plastik. Jadi yang pertama itu ada kostum. Terus yang kedua kancing baju atau poster ya. Jadi ini salah satu sampel contoh kancing baju yang saya buat menggunakan tutup botol plastik. Jadi sebelumnya saya udah buat beberapa macam penelitian kecil-kecilan lah, kurang lebih seperti ini. Terus di sini juga ada berbagai macam properti yang saya buat juga. Jadi yang pertama ini bisa kita lihat, kalau yang teman-teman yang main Genshin Impact, kurang lebih kan ada namanya Vision. Ini juga dari tutup botol plastik. Tutup botol plastik dipotong kecil-kecil baru dilelehkan, kurang lebih seperti ini. Ya, lanjut aja. Oke, jadi ini salah satu kostum saya, jadi yang ini ya. Ini tahun 2020 saya buat full menggunakan sampah-sampah plastik. Ada juga busa artian, tapi sedikit, cuma di bagian tempurung kepala sama ini. Nah, terus yang kedua yang 2021 ini menggunakan
Jadi kalau kita makan snack kan ada bagian silvernya. Nah kayak gini lah kurang lebih. Ini dilaminating. Jadi pertama kita bentuk polanya dulu pakai ini, kita bersihkan, kita laminating, baru nanti jadi seperti ini. Mungkin ada sukarelawan bagi yang mau mencoba recycle kostum itu seperti apa? Oke, jadi mungkin teman-teman peserta workshop ada yang mau maju ke depan bantu Kak Faris untuk coba kostum Kak ya? Iya. Nah coba kostum ini, ayo. Yang pakai kacamata mau maju? Kostumnya nggak gigit kok, jadi aman. Oke. Jadi ini benar-benar full dari barang bekas Kak ya? Sekitar 95%-nya barang bekas. Oke. Nah, ini karena dari barang bekas itu apakah berat dia masanya atau berat tetap ya? Berat oke. Tapi nggak seberat kalau pakai barang kayak yang orang bikin pakai bestian gitu, pasti ya. Oke. Jadi bagian dari sini sampai sini ini full menggunakan botol plastik. Jadi bagaimana botol plastik yang Jadi dari atas sampai bawah ini full menggunakan botol plastik. Jadi botol plastik kan tabung. Jadi kalau cara yang saya pakai itu digeprek dulu botolnya. Digeprek, kasih heat gun, bolongin, pakai solder, baru rakit satu-satu pakai kabel tis. Nah, kalau yang ini juga sama. Cuman bagian ininya aja yang bisa. Sisanya sama plastik. Ya, jadi kurang lebih seperti ini dah tampilannya. Jadi saat saya menggunakan recycle kostum, saya melihatnya bukan dari sini, tapi mata saya itu di sini. Nah, kalau untuk bagian di sini, ini dari botol plastik saya geprek dulu, terus saya bentuk, saya rakit satu-satu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan tekstur kulit monster seperti ini? Jadi ada namanya masking tape. Jadi setelah dibentuk seperti ini, kasih masking tape, baru kasih lem putih. Lem putihnya tuh minimal 5 lapis, jadi jangan 1 lapis aja. Jadi untuk menampilkan kulit-kulit monster seperti ini. Jadi kan kalau kulit monster kan tentu nggak mulus lah, nggak kayak orang skincare ya. Pasti ada tekstur kasar seperti itu. Bisa kita lihat ini guratan-guratannya. Jadi kasih ini lapisannya 2 lapis saja. Setelah itu baru kasih lem putih 5 lapis minimal. Oke, mau bisa dilepas ya kalau gitu ya? Aku nggak bisa denger apa. Aku nggak akan denger apa. Oh di nanti. Karena kan di sini. Bisa kan nanti sini. Belum kedengeran. Gede lagi. Jadinya kan ini mati. Iya. Oke, pelan-pelan. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Nah, untuk di bagian ininya, ini digabung menggunakan busa ati plus sampah plastik. Jadi bisa kita lihat, ini kan busa ati. Oke, nah untuk bagian ini dari kantong kresek dipelintir-pelintir, masking tape, baru langsung ditempel pakai lem G. Setelah itu kasih lagi lem putih minimal 5 lapis. Nah, untuk bagian ininya kita sudah tahu ini bagian bawah botol. Kelihatan kan botolnya? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sama. Bagian sini, ini dari botol plastik juga.
Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, jadi ini contoh penggunaan tutup botol plastik menjadi kancing. Jadi pertama tuh tutup botol plastiknya tuh dipotong kecil-kecil, dilelehkan, baru dicetak jadi kancing seperti ini. Nah, alat yang saya pakai itu, bagaimana cara melelehkan tutup botol plastiknya pakai sandwich maker, alat membuat roti bakar. Tapi setelah dipakai, nggak boleh dipakai lagi ya untuk membuat roti bakar, soalnya udah terkontaminasi. Nanti rasanya rasa tutup botol plastik nggak lucu ya. Oke, lanjut. Oke, ini salah satu contohnya mengubah tutup botol plastik menjadi shuriken. Jadi pertama-tama potong kecil-kecil terlebih dahulu, lelehkan, habis itu rapihkan, baru udah dikasih cat primer terlebih dahulu, cat hitam lah, baru silver metalik. Oke, lanjut. Nah, oke, sedangkan ini menggunakan kurang lebih 40 tutup botol plastik untuk membuat satu katana pendek. Jadi full dari tutup botol. Lanjut. Nah, oke, jadi ini juga dari tutup botol aqua. Satu jenis tutup botol kurang lebih jumlahnya ada 30, bisa menjadi satu buah kunai. Lanjut. Oke, jadi kalau misalnya ditanya, Kak, ada nggak kompetisi yang perlombaannya itu mengharuskan pesertanya untuk merecycle? Ya, ada. Kompetisi itu skala internasional, diselenggarakan juga di Jepang. Pertama kali diselenggarakan itu tahun 2020, di situ pertama kali juga saya ikut. Jadi yang menyelenggarakan itu kompetisi cosplay tingkat internasional yang ada di Jepang, World Cosplay Summit, bekerja sama dengan Nippon Foundation. Nippon Foundation ini yayasan non-profit yang ada di Jepang yang bergerak di bidang lingkungan masyarakat, termasuk sampah plastik. Jadi nama cosplay competition itu Cosplay Day Umigomi Zero World. Jadi peserta itu diharuskan membuat kostum dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah di-recycle. Jadi yang pertama kali tahun 2020 itu saya pakai ini. Ya, lanjut. Terus yang 2021 seperti ini. Jadi tahun 2020 alhamdulillah saya juga dapat juara yang ditunjuk special prize lah yang ditunjuk sama World Cosplay Summit. Dan 2021 juga ada kompetisinya. Ya, ini yang saya. Oke, lanjut. Oke, terus untuk yang sampah plastik dari metodenya sudah saya jelaskan. Pertama, untuk botol plastiknya itu digeprek dulu. Setelah itu bisa langsung dikasih heat gun, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, bagaimana cara untuk merakit berbagai macam botol plastik menjadi satu? Lubangi dengan solder, satukan dengan kabel tis. Sudah itu. Lanjut. Nah, ini dari tutup botol plastik. Pertama dipotong kecil-kecil, dilelehkan pakai sandwich maker. Setelah itu baru dituang ke dalam cetakan. Lanjut. Ini bungkus Pak. Yang ini. Jadi potong dulu pertama-tama, potong, dilaminating, baru ditekan satu-satu. Nah, nempelnya pakai apa? Pakai lem kuning ya. Lanjut. Esek, ya ini tadi juga sudah yang ini. Yang ini. Jadi dipelintir, kasih isolasi kertas atau masking tape, tempel, lapisi lem putih, 5 lapis minimal, baru langsung dicat. Lanjut. Ini kemasan dulu. Jadi simpel, kalau paling simpel mirip seperti ini. Pertama digunting, potong sesuai pola, baru tempel. Ini berguna banget untuk buat satu tangkap. Oke. Nah, ini slide terakhir. Ya, itu saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, nah itu dia tadi penjelasan lengkap dari Kak Faris ya. Gak cuma nyebutin apa aja bahan-bahannya, tapi langsung dikasih tahu juga gimana cara prosesnya Kak Faris ya. Nah, tapi teman-teman kalau masih ada yang bingung atau mau ada pertanyaan lebih lanjut lagi nih Kak Faris, silakan saya buka untuk 2 penanya. Oke, jadi siapa yang mau bertanya? Oke, ada 1 penanya di sana. Silakan pertanyaannya dan perkenalan dulu ya. Terus, Oke, sebelumnya terima kasih. Nama saya, mau pakai nama saya atau mau panggilan? Ya, namanya boleh. Ya udah, Zhang sih, biasanya panggil Zhang. Nah, terkait yang recycle itu pernah tahu ini apa sih gimana? Pernah ada gunain ini nggak sih yang namanya paper machine?
Jadi pakai kertas koran, terus dicampurin sama liquid yang udah dicampur air sama lem putih buat ngelapisnya. Jadi lebih bagus dari masking tape. Itu gimana? Itu oke, langsung saya jelasin dari sudut pandang saya. Itu sebetulnya saya juga udah pernah membuat prakarya semacam itu. Jadi dari kertas koran dibejek-bejek lagi. Pertama sih dipotong-potong dulu, dibejek, terus kasih cairan yang isinya lem putih. Habis itu tunggu kering lah. Itu bisa untuk membuat topeng, satu buah topeng, bisa-bisa aja. Tapi yang jelas harus ditunggu kering dulu. Tunggu kering baru dicat, jangan pas dalam kondisi basah baru dicat. Terus, oh ya ini sekalian saya contohin ya proses pelelehan tutup botol plastik. Jadi di sini kebetulan sudah ada tutup botol plastik yang sudah saya potong kecil-kecil, jadi udah kayak serbuk. Jadi saya lelehkan di sandwich maker, sebenarnya kurang lebih 30 menit aja, tapi 20 menit oke lah. Saya lelehkan, baru saya cetak. Ya. Pertama lebih baik siapkan baking paper. Tapi kalau nggak ada baking paper, kertas biasa aja juga nggak masalah. Tutup botol plastik yang sudah saya potong kecil-kecil, saya letakkan di sini. Sekarang kan jam 12, jadi sampai jam 12.20 lah. Nah, setelah itu, kalau sudah meleleh, nanti saya tuangkan ke dalam cetakan seperti ini. Nah, cetakan ini terbuat dari apa? Dari clay. Jadi, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu clay itu mirip seperti lilin permainan. Jadi kalau kita buat lilin permainan kan bisa kita buat berbagai macam bentuk. Cuman kan tidak bisa mengeras. Nah, tapi kalau ini bisa mengeras ya. Ini claynya ini sudah saya bentuk cetakan kancing. Oke, jadi nanti kita tinggal tunggu sampai 12.20 baru nanti kita cetak. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Oke, jadi sambil kita nunggu kancingnya tunggu itu tutup botol dipanasin kak ya. Ada lagi penanya berikutnya, satu lagi penanya ya. Oke, mungkin teman-teman yang tertarik mau mencoba dan belajar untuk merecycle kostum, jadi supaya nggak ke tukang sewa terus nih nyari kostum, mau bikin sendiri dan bikinnya dari recycle barang bekas. Nah, bisa tanya tipsnya sama kapan. Dan ini dia ruang diskusinya. Jadi siapa yang mau bertanya, satu penanya lagi. Ya mungkin kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya jelasin lagi. Ini adalah salah satu properti yang saya bawa dari rumah. Nah ini bungkus plastik, saya bejek-bejek, saya bentuk jadi tangan. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dalamnya sih bungkus plastik. Jadi dengan menggunakan barang-barang bekas, kita bisa membuat berbagai macam properti yang tentunya ringan tampilannya dan tidak menggunakan busati. Ini seperti ini. Terus untuk helmnya, kurang lebih seperti ini tampak luarnya, dalamnya seperti ini. Mungkin ada sukarelawan yang mau mencoba recycle helmetnya yang sudah saya buat dari bungkus plastik. Oke, jadi ada teman-teman yang mau coba recycle helmetnya. Jadi mau dicoba nih, apakah sama kualitasnya dengan kalau kalian nyewa kostum sama bikin sendiri? Apakah ternyata dia tuh lebih ringan dan lebih bagus, lebih nyaman rasanya pakai? Oke, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Yang di support Bapak ada mau maju? Oke, mau maju. Ayo silakan. Oke. Nah, silakan ini Kak, dia mau coba pakai helmet. Gimana, ringan? Jadi kurang lebih seperti ini tampilan helmetnya.
Jadi ini helm yang paling ringan yang pernah saya buat. Soalnya cuma dari bungkus plastik yang saya laminating terus saya bentuk seperti ini. Dan kalau mau dilepas ya saya lepas aja kan. Ini pakai magnet. Terima kasih ya sudah mau jadi sukarelawan. Oke. Oke, terima kasih Adek. Oke, nah Kak Faris ini juga kakak ada masih bawa sesuatu kan di tas ajaibnya? Oh ya. Banyak banget barangnya Kak Faris hari ini. Ya kebetulan. Ada yang tahu ini apa? Jadi di sini ada dua jenis sampul kado. Jadi saat dulu tahun 2015 saya kan bingung mencari material yang mengkilat yang bisa saya pakai untuk ke kostum saya. Jadi saya iseng nyari sampul kado saya pakai. Jadi kalau misalnya mau buat kostum yang ada unsur mengkilat-mengkilatnya bisa dicobain material. Dan tentunya ini transparan. Jadi meskipun kepala saya ditutupi ini, saya masih bisa melihat teman-teman yang ada di sini. Mungkin coba salah satu sukarelawan lagi maju, coba. Oke, satu orang lagi. Ada yang mau maju? Mau membuktikan hasil eksperimennya Kak Faris ya, kalau misalnya bungkus kado mengkilap itu beneran bisa transparan atau enggak untuk melihat. Jadi bisa jadi material yang kalian buat bikin kostum, khususnya buat yang nutupin wajah. Ada yang mau coba? Oke. Oke, kita tes ya. Nah, coba. Nah, itu berapa tuh? Minus nggak kakaknya nih? 2. Oke, berarti lagi-lagi. Oh. Jadi benar ya, kelihatan ya, ketebak ya, benar tebakannya tadi ya. Sekarang di double ya, di double. Nah, coba di double. Aduh. Kita lihat seberapa transparan ini bungkus kadonya. Kelihatan? Ini nggak kelihatan ya. Oke. Ya, kalau double tidak kelihatan. Jadi bisa kelihatan cuma satu aja. Ya, jadi satu lapis saja teman-teman ya, kalau bikin yang masih untuk penutup mata gitu. Ya, satu aja. Oke, masih ada lagi nggak Kak? Tadi aku lihat masih ada beberapa barang. Nah, itu aja sih. Oke, thank you ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat karakter yang bisa mengkilat tapi minim budget, bisa coba ini sampul kado. Oke. Terus masih ada lagi nggak ya? Kita lihat masih ada lagi nggak barang di tas ajaibnya Kak Faris? Karena masih ada. Jadi untuk recycle cosplay itu tidak mesti harus full set satu kostum. Bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Entah itu antingnya dulu, atau aksesorisnya dulu, atau enggak kancing bajunya dulu. Yang jelas untuk memulai recycle cosplay kita bisa kok dari hal-hal yang sederhana. Soalnya terkadang ide yang bagus itu datang dari hal yang sederhana dan sudah ada di sekitar kita. Gitu sih. Jadi kalau misalnya saya ditanya, kok bisa dapat ide seperti itu? Kok bisa dapat ide seperti ini? Jadi ya kalau misalnya saya ditanya seperti itu ya jawabannya simpel sih. Kebetulan lagi ngomong terus kepikiran aja. Jadi ya buat aja seperti ini. Gitu sih. Oke, jadi itu ya teman-temannya bisa diingat kalau hal-hal menakjubkan itu bisa datang dari hal-hal yang sederhana dan ada di sekitar kita. Dan untuk recycle kostum ini, Kak Faris ini juga adalah suatu kegiatan yang benar-benar baik sekali karena kan sekarang kita lagi tahu ya Kak ya, dunia lagi tidak baik-baik saja, lagi banyak ada polusi, sampah plastik dan lain sebagainya. Dan ini dari minum-minuman yang kalian minum biasanya itu kalian kumpulin, itu udah bisa kalian produce satu kostum ini sendiri. Jadi kalau untuk memulai kayak Kak Faris bilang mulai dari hal-hal kecil dulu, gitu ya Kak ya. Nah Kak Faris masih kita menunggu ini masih cair, kira-kira lagi berapa menit ya?
Lagi 10 menit sih sebenarnya. Tapi baru saya lihat. Kita cek dulu ya. Oh, Oke. sebagai ya masih bisa 5 menit lagi lah. Oh, lagi 15 Mungkin kalau ada menit. sesi tanya jawab boleh. Oke, jadi teman-teman dari yang Kak Haris tadi sudah jelaskan, teman-teman ada yang mau bertanya. Mungkin baru muncul nih pertanyaannya. Oh, aku mau nanya tentang gimana ini, cara apa gitu. Oke, ada Kak cantik di sana. Oke. Untuk materialnya kan pasti tidak bisa 100% recycle material ya. Kemudian ada lem G, ada masking tape, ada tambahan-tambahannya. Ini jadi kalau dari satu kostum kira-kira berapa persen ya yang recycle material? Kalau yang recycle material kurang lebih kalau misalnya ini ya, bisa tolong ke slide yang sebelumnya. Terus lagi. Oke. Jadi sebagai contoh yang ini ya, ini kan dari atas sampai bawah kan menggunakan botol plastik. Kurang lebih ini 85%. Sedangkan ini 95%. Itu aja. Oke, jadi memang nggak bisa full 100% itu barang recycle semua, tapi namanya juga kita mencoba ya dan kita memaksimalkan, jadi bisa sampai 95% ya. Gitu, kayak tahu ini. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ada? Oh ya, izin menambahkan ya, kalau Iya. 100% itu bisa kalau skala besar, skala perusahaan, contohnya kayak Uniqlo lah, ya kan sudah bisa memproduksi jaket itu dari botol-botol plastik. Jadi botol plastik itu dicacah ya, dipotong kecil-kecil, dijadikan serat fiber, baru dijadiin jaket. Itu Uniqlo udah bisa kayak semua perusahaan sejenisnya. Cuma kalau ukuran saya yang masih ukuran rumahan lah, ya 95% udah oke. 95% itu udah bagus sekali Kak Faris. Sudah amazing ya. Oke, teman-teman selanjutnya apa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ini masih kita menunggu cairnya tutup botol kita. Oh, mungkin sebenarnya udah bisa deh. Udah bisa? Oke, kita coba ya. Saya coba untuk mencetak kancing dari tutup botol yang sudah kita lelehkan tadi. Sebenarnya untuk safety itu pakai masker sama pakai sarung tangan ya. Cuma saya nggak bawa masker, nggak bawa sarung tangan ya udah apa adanya aja lah. Oke, karena juga jumlahnya mumpung kecil Kak ya, jadi setelah dilelehkan tadi langsung ditimpa seperti ini. Tunggu sekitar paling enggak 1 menit lah minimal. Soalnya apa? Plastik yang meleleh itu bisa kembali membeku lagi dalam hitungan detik. 2 detik aja sudah bisa keras lagi dia. Seperti itu. Jadi kalau saya sih saya timpa ini. Kalau di rumah mungkin lebih barbar saya injak sih, biar cepat kering. Lebih barbar. Bentar ya. Kurang lebih seperti ini. oke, jadi benar udah Ah, jadi betul, ya, udah. kan? Tinggal dipotong aja. Tinggal dipotong aja. Oke, teman-teman peserta mau Kurang lebih seperti ini kancing yang sudah saya cetak tadi. Tinggal dipotong, terus dihalusin aja. Jadi ini cetakannya, terus ini tutup botol yang sudah dilelehkan dan sudah dicetak, kurang lebih seperti ini. Bayangin aja teman-teman, kalau misalnya teman-teman untuk kancing bajunya aja kita buat dari tutup botol yang sudah kita recycle. Berapa persen sih usaha kita untuk bisa menyelamatkan lingkungan? Ini meskipun cuma 1% aja usaha kita, itu setidaknya bisa lah digunakan untuk menyelamatkan lingkungannya. Jadi kalau sudah seperti ini, biasanya itu saya tunggu sampai nggak panas lah, atau nggak saya cemplungin aja, saya masukin ke dalam air, habis itu saya potong, saya halusin, terus saya kasih lubang. Ini untuk kancingnya
Seperti itu. Sudah terlihat belum kancingnya? Nah. Oke, udah terlihat ya kancingnya, jadi berhasil ya. Bener, tutup botol itu bisa jadi plastik. Tutup botol plastik itu bisa jadi kancing. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja kita benar-benar recycle sampah-sampah yang kita punya. Jadi kita nggak ikut-ikutan terlalu banyak nyumbang sampah di bumi kita ini. Oke, Kak Faris, mungkin ada untuk closing statement-nya Kak, atau dari Kakak tambahan? Oke, kalau dari saya sih mungkin untuk dari segi materi apa ya, karena terbatas ya waktunya, jadi pertama saya mohon maaf ya kalau misalnya penyampaiannya saya terlalu cepat atau langsung langsung ke intinya tanpa pembukaan dulu gitu. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan penyampaian saya. Jadi untuk teman-teman tidak ada salahnya untuk mencoba hal-hal yang sederhana. Gak harus kita mencoba untuk membuat hal-hal yang super besar, super duper hyper expert quality, tapi bisa kita buat dari bahan-bahan yang sudah ada di sekitar kita. Karena kalau tipikal kreativitas orang Indonesia kan ya seperti slogan permainan nano lah, ada manis, ada asin, ada asam, ada. Nah, itu kreativitas orang Indonesia lah kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Ada genteng, ada kayu, thank you. Oke, bagus jauh untuk Kak Faris, ada genteng, ada kayu, thank you. Oke, untuk teman-teman semua, itu dia tadi workshop kedua kita, Backcraft Academy, acara dari Kreha Art Free. Terima kasih sekali Kak Faris sudah mau berbagi sama kita. Jadi teman-teman udah banyak ya dapat insight kalau kita itu bisa jadi kreatif dan mulai dari hal-hal yang di sekitar kita, dari yang paling sederhana dulu, dan bisa dipraktekin nanti next post to cosplaynya mulai belajar recycle. Nah Kak Faris, kalau mereka mau tahu dan belajar lebih banyak lagi dari Kak Faris, bisa follow Instagram Kakak di mana? Mungkin yang mau tanya-tanya mungkin tentang recycle kostum atau seputar pembuatan kostum yang lainnya bisa langsung DM saya di Instagram saya @faris_rider11. Oke, Faris_rider11. Oke, itu dia teman-teman ya. Kak Faris, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan silakan menikmati booth keren kita, juga ada tenda makanan juga di lantai 3. Oh iya, mari kita foto bersama teman-teman ya. Jadi